Nek pengaduan. Oke, selamat malam, masih bersama dengan vlog saya, vlog Warawiri dan Woro-Woro tentang perihal pengaduan dan ini tugas laporan-laporan umum perihal hukum. Nah, bersama narasumber saya Hartini. Ibu Hartini dan Pak Didik Samin dari Kota Pati alias Solihul Hadi. Tema kita adalah perbedaan antara laporan dan pengaduan. Nah, oke. Bagaimana Pak kondisi Bapak atau situasi Bapak pada malam hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke. Pilek-pilek sedikit biasa. Pilek-pilek sedikit ya Pak ya. Ya. Langsung ke tema kita akan berbagi atau bersharing tentang perihal hukum. Karena apa? Masyarakat awam atau masyarakat umum biasanya tentang hukum itu istilahnya nol, sama sekali tidak tahu dan bahkan tidak tahu sama sekali. Oke, satu pertanyaan dari saya ya Pak ya. Bagaimana cara kita untuk mengadukan atau mengajukan pengaduan perihal sesuatu yang berkaitan dengan hukum? Silakan dijawab Pak. Pendahuluan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Ubi Arun Taylor, kami selama ini bergerak di bidang istilahnya membantu pendampingan hukum. Sebelumnya kita melihat presisi yang disampaikan di kepolisian itu ada dua mekanisme pelaporan. Pertama adalah laporan itu sendiri, yang kedua adalah pengaduan. Kalau laporan itu bisa dilakukan siapa saja. Jadi siapa saja, barang siapa yang melihat, mendengar, atau merasakan, atau menduga ada sesuatu bisa melaporkan ke kepolisian, ada keramaian, ada ini, itu laporan. Jadi laporan itu tidak perlu mempertanggungjawabkan laporan. Dan kepolisian tentu harusnya jangan menakut-nakuti orang yang melapor. Harusnya berterima kasih. Mengayomi. Iya, mengayomi masyarakat. Itu intinya laporan itu sifatnya umum. Ada ini, ada banjir, Pak, ada kemalingan dan sebagainya. Itu berbeda. Ya. Jadi kalau pengaduan lain itu berkaitan dengan subjek atau objek. Ada objek material atau mens reanya. Pengaduan itu bisa saja itu eksidental atau kejadian itu langsung pada saat itu. Ada juga yang bypass sudah berlalu dan dirasakan kok menekan baru dia mengadukan. Jadi berarti untuk pengaduan udah pasti ada subjek atau objeknya ya, ya, ada ya? sebab akibat, subjek-objek, ada sebuah kejadian atau reka kejadian, rangkaian kejadian yang dirasakan oleh seseorang yang merasa dirugikan oleh pihak lain, ya, baik itu secara pribadi maupun out legal standing. Kalau pribadi kan saya dengan seseorang, subjek sama objek end to end. Kalau dengan out legal standing tentu berhadapan dengan konsorsium, terhadap untuk PT, terhadap suatu lembaga atau umum bisa jadi ya Pak ya? Iya, misalnya saya ini sendiri atau bersama-sama menggugat suatu dinas atau instansi, itu out legal standing. Karena apa? Kita sama-sama menduga-duga di situ ada permainan kartu tarot. Dan seperti main sepak bola lah. Jadi kalau sudah masuk di situ mau nggak mau harus nendang bola. Udah masuk nggak bisa keluar gitu. Sporing itu nggak bisa masuk, nggak bisa keluar karena sudah melakukan pengaduan. Makanya itu pengadu bisa jadi tersangka di sini karena kedudukannya harus sampai ke meja. Kalau pelaporan bisa nyang-nyangan lah istilahnya itu. Untuk tahapan atau step-stepnya, bagaimana cara kita mengadu itu bagaimana Pak? Ini begini, sama antara mengadu dan melapor. Selama ini sebagai pengalaman itu ada berbagai macam jenis teknik pelaporan. Jadi perlu diingat bahwa bisa mengadu secara langsung. Langsung itu hadir di SPKTK ada secara langsung atau secara tidak langsung melalui lembaga. Jadi kita menyampaikan keluhan kita kepada lembaga yang mengadukan. Baik itu ombudsman kah, Komnas HAM, Kontras atau lembaga apa, termasuk lembaga kami ini ada orang bermasalah takut berhadapan dengan polisi karena memang buta, kalau istilahnya kayak orang main tarot tapi nggak pernah pegang caranya bermain gitu ya. Gitu. Nah itu memang istilahnya jegadul gitu. Atau jegadul itu begini, ya
manusia-manusia yang jadul yang memang belum tahu permasalahan hukum memang ya akan ewok-pekewok dan mungkin takut berhadapan dengan petugas. Berarti pada dasarnya kita pasrah sama pihak kepolisian atau lembaga gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk perihal somasi atau hukum yang harus dilakukan bagaimana tahapannya? Lain kalau somasi lain lagi nih. Somasi itu istilahnya orang yang menjajaki suatu perkara. Jadi dia itu belum tentu sebagai korban dan belum tentu sebagai pelaku. Jadi dia mensomasi sesuatu yang belum tentu itu jelas. Jadi orang itu mensomasi terhadap kerugian nilai material terhadap seseorang karena apa? Sudah ada upaya kekeluargaan buntu, permediasi buntu, bahkan secara hukum itu buntu. Itu dibuat lagi somasi. Intinya itu bagaimana menyelesaikan kasus. Nanti setelah itu namanya overstep ada titik jeda. Permasalahan itu tidak bisa langsung direnungkan dulu, nggak bisa. Dibaca dulu, Mbak, saya minta waktu. Jadi tetap dikaji dulu dalam. Dikaji di sana juga. Makanya kita harus menghormati kepada kepolisian. Kita juga usah curiga, kok nggak barbar dan sebagainya. Kita memang ada tahapannya. Misalnya tahapan ini permasalahan itu tingkatannya ringan, itu batasnya 21 hari. Terus sedang misalkan 30 hari. Kalau memang berat itu 3 bulan sampai bisa 1 tahun. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan intinya bisa, seperti itu juga ya. Bisa dicabut di tengah-tengah bahwa saya tidak jadi untuk menuntut misalkan seperti itu, atau kompensasi ya, kompensasi itu ya intinya ispoda PE gitu. Jadi makanya apalagi dengan terobosan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Pak Jenderal ini, Pak Listio Sigit Prabowo, ini luar biasa terobosan dengan presisi bahwa tidak semua perkara itu harus naik ke meja. Jadi setiap lini itu bisa melakukan pengadilan cepat dan ringan sepanjang itu masih sesuai dengan koridor hukum di situ. Hukuman cuma nolong kita atau gedang itu sampai di pengadilan itu tentu tidak renok ing penggalih. Jadi Pak Kapolri akan menghukum, misalnya ada lagi kejadian orang mbah-mbah nyolong sengkong atau anak menuntut orang tuanya, itu jangan sampai lah terjadi, diselesaikan di tingkat kepolisian. Nanti kalau kepolisian bisa menyelesaikan atau secara presisi itu sendiri, maka pihak itu tadi mendapatkan penghargaan dari Kapolri, misalnya percepatan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu begitu. Jadi bermacam-macam jenis itu adalah yang selama ini kami tangani bersama dengan Bu Hartini, luar biasa. Jadi bahkan ini yang ditangani Bu Hartini itu sudah sampai di tingkat pengadilan, Mas. Sudah di pengadilan itu didamaikan, nggak jadi menuntut. Udah selesai damai di pengadilan di meja. Berarti pada intinya ketemu secara kekeluargaan sudah clear, belum tentu langsung ke tingkat yang lebih lanjut lagi, ya Pak ya. Nah, untuk kendala biasanya di masyarakat biasanya kan Pak, untuk mau lapor ataupun mengadu, biasanya kan masyarakat umum atau awam takut. Buka meja itu harus bayar administrasi dan yang lain. Nah, untuk hal seperti itu boleh jenengan jawab atau tidak. Nah, itu biasanya masyarakat awam kan tetap takut ya kan Pak. Nah, bagaimana itu untuk pendapat Bapak kepada masyarakat awam untuk mau melakukan pengaduan atau laporan hal-hal seperti itu Pak? Ya itu pertanyaan salah kaprah. Pertanyaan itu bukan pertanyaan ya, istilahnya memang itu pertanyaan yang salah. Tentu saya ya maaf kalau jawaban saya salah, karena tidak mungkin saya menjawab dengan yang tepat dan sebenar-benarnya. Sebenarnya setiap laporan itu dan pengaduan itu tidak boleh bayar. Itu sudah pelayanan yang disediakan oleh negara. Hanya saja ada memang beberapa oknum ya dalam tanda petik yang istilahnya itu nakut-nakuti dan sebagainya, untuk pada akhirnya minta pelicin dan lain sebagainya. Seperti itu gimana ya namanya, orang istilahnya pengertian saja, sebenarnya tinggal pengertian satu dan lain, dan itu tidak membebani sejauh itu, misalkan untuk beli materai atau untuk beli rokok dan sebagainya. Kita kan orang timur, itu wajar-wajar dan sah-sah saja. Tetapi sebenarnya tidak boleh
Ini ya kalau secara Pada umumnya tidak tidak ada. boleh. Sebenarnya tidak ada, kita tidak boleh keras. Kan kita presisi sama-sama manusia timur misalnya sekedar makan jajan atau rokok 2 bungkus dan sebagainya itu kita bukannya Yang membenarkan umum, hal yang yang umum umum. lah, kita manusiawi gitu. Tetapi sebenarnya itu tidak lumrah dan tidak boleh. Oh, seperti Tidak itu. ada. Nah, Jadi tidak ada ketentuan bahwa setiap pengaduan laporan itu menyediakan buka meja dan sebagainya itu memang buka lapak. Memangnya itu mau tapi kan jualan persepsi kacang. masyarakat umum itu kan Ya, kadang itu- takutnya seperti itu gitu loh, Pak. Itulah yang salah, yang harus kita benahi dan kita harus keras sebenarnya. Tentu itu termasuk masuk di pungli sebenarnya. Oh, Masuk di pungli. Kalau kita membuat celah, pungli itu sendiri yang membuat celah kita sendiri itu. Sebenarnya Berarti petugas pun kamu tegas tidak bisa Pak, menurut peraturan dalam outpouring tidak bayar. Nah dia udah dibayar negara Iya. dan dana operasional untuk penelitian penyelidikan itu ada alokasinya Ada alokasinya ada berarti. alokasinya dengan negara dan sangat besar sekali. Jadi itu saran saya ya udah ada buka perkara itu namanya apa istilahnya kebayang dengan bayangan sendiri. Jadi salah kapan itu salah total salah. Jadi tolong masyarakat tahu bahwa melapor mengadu itu tidak ada dana sama sekali. Tidak Karena ada kan pungutan tidak biaya ada sama pungutan. sekali, ya, Pak, ya. Wong ada mekanisme pelaporan datang langsung itu biasa toh datang ke langsung pakai bensin sendiri sampai di Iya. sana terus dua itu saja repot kok. Lapor itu sudah repot kok. Mau direpot suruh membayar. Terus dua lagi opsporing selama ini itu kan biasa orang opsporing itu disponsori ada sepak bola bertengkar tepuk tangan dan sebagainya terus trompet ibaratnya itu ono sing ngeploki ono kan Ada juru sorak lah. ada juru soraknya biasa diajak nanti pulang ya makan dan sebagainya nemeni yang ngejak saya lek nanti saya dikasih udut nah satu plat dan sebagainya tuh tidak masuk pungli dan tidak itu etika gitu aja. Jadi sebenarnya saya tegaskan tidak ada namanya lapor pengaduan itu bayar. Ini pengalaman saya. Kalau misalkan tadi pakai surat ya perangkonya dibayarkan sampai ini kan gitu. Iya. Atau waktunya tepat itu. Oke, Pak. Itu sahabat saya. Nah, untuk proses hukum yang Bapak atau alam selama ini. alami selama ini, apakah ada kendala yang dialami atau tidak, Pak? Ya alhamdulillah ya. Selama ini KUB Arum Taylor sudah menangani banyak perkara dan ya alhamdulillah clear semua. Baik itu di peradilan, pra peradilan maupun di pengadilan agama dan pengadilan. Bahkan pengadilan tinggi kemarin kita selesaikan bersama Bu Hartini. Itu luar biasa. Dan ini Bu Hartini masih punya 3 agenda besar yang mungkin nanti ke belakang baik itu perdata maupun pidana. Jadi saya pesan salah itu apa tadi pertanyaannya lupa tadi. Maksudnya Kendala yang dialami. kendalanya itu ya waktu. Waktu. Iya kadang waktu. Ya namanya orang kan. Ada biasa kendalanya itu anaknya melahirkan, Oh, terus iya. keluarganya baru call atau apa juga bersama itu. Cuma waktunya itu loh schedule untuk Bu Hartini. Ya Bu Hartini yang saya kan cuma asisten ya. Iya. Direkturnya, eksekutifnya di KUB Arum Taylor Bu Hartini. Iya. Itu kan harus minta restu dan nunggu waktu atau kadang orang Jawa kan golek pasaran atau neptune dino dan sebagainya. Itu kan akhirnya Masih pakai hitung-hitungan otak ya, Pak, ya? iya orang Jawa. Jadi kalau tepat waktu bahkan gini petugas dan luas kok fleksibel petugas di kepolisian mengundang kami itu saya kan harus bekerja tim kan ya belum siap kok berkas-berkasnya harus dipersiapkan kok walus bergutuk selesai itu enggak kita kurang timur tidak Berarti seperti lebih itu. fleksibel itu, Pak, ya, fleksibel lah Wong, upaya itu kan memberi kritik saran didiskusikan terus diklarifikasi terus di apa istilahnya dicari sudut pandangnya nanti kira-kira perkara ini sampai kemana di mana itu harus ditelusuri dulu tidak asal mau pokoknya langsung laporan kita cari jalan keluar dulu kekeluargaan permediasi somasi nanti kalau mengalami titik buntu baru ke pengaduan dan pelaporan itu baru kerjasama kita bermitra dengan kepolisian. Ini 4 pilar mas, 4 pilar itu DPR, MPR RI, kejaksaan, terus kepolisian sama lembaga atau pers itu 4 pilar itu bekerja bersama-sama bersinergi tidak boleh bersinggungan dan saling Senggol menyenggol. kalau zaman KPK sama Kapolri itu kita nggak mau kita sangat hormat kepada
antusiasme Pak Kapolri. Di situ ada penghargaan. Jadi siapa yang melaporkan suatu kejadian loh, korupsi senilai sekian itu nanti dapat berapa persen, dapat penghargaan dari negara sebagainya. Pokoknya jangan takut. Pokoknya kita itu monggo lah duduk sejajar melapor dan berdiskusi dengan kepolisian, karena kepolisian kita udah modern, promoter dan presisi. Coba kita cari solusi di sana. Kayak omai dhewe lho. Ini saya juga dari saran dari di Mabes maupun di Polda itu seperti itu. Ya, itu loh. Jadi tidak ada kasus itu harus bayar ini nyiapkan itu. Wali itu namanya belum apa-apa, wah ngerepoti diri. Masyarakat sendiri. udah takut sendiri Takut gitu. sendiri. Nanti malah jangan-jangan bingung sendiri. Tes psikologi lagi gitu ya. Oke, ada jeda waktu 2 menit Pak ya. Iya, Nah, terakhir. kasihlah pesan-pesan untuk masyarakat umum atau pihak-pihak awam gitu Pak. Coba. Ya itu tadi lah, kita bersama-sama melihat unsur-unsur itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Intinya bahwa kita itu meminta bantuan kepada para pihak, baik itu instansi maupun kepada kepolisian, kepada seseorang atau kepada lembaga kami itu normatif. Normatif itu melihat kasus itu dan menimbang kasus itu berat ringannya secara objektif, presisi, sehingga jika di kemudian hari itu ada hal-hal yang ditemukan atau temuan baru, orang kaget. Jadi selama ini kan kita itu melihat permasalahan itu dari satu sudut saja, terus suruh kayak apa itu rel kereta api. Nah itu ya ibaratnya di perempatan lah. Kita di perempatan mau menggok ke sini ke lihat kanan, mau ke bangsunya, kiri, mau lurus gitu ya. Saling toleransi. Kalau noleh kini, noleh kanan. Bagaimana pandangan kepolisian kita renungkan. Kan mereka juga memberi saran dan petunjuk. Iya. Terus dari kemasyarakatan atau kemasyarakat API kan gitu. Tidak boleh proses itu mau kudu ngene, apalagi kita selama ini kan terpacu kepada pendapat orang yang sebenarnya kan belum profesional, atau belum membaca atau mengalami dihukum atau proses hukum. Untuk proses hukum gampang kok, apalagi orang yang pernah dihukum. Ya pernah dihukum itu mesti proses hukum tahu. Ya. Tapi jangan itu gampangnya ada orang terus melanggar hukum dihukum, pinter hukum. Dan bisa jadi pengacara. Gitu loh, tahu terusnya habis ini tahapannya ini P1 sampai P21, PPO-nya itu P1, P2 itu bagaimana ada tahapannya, sehingga langkah-langkah itu tidak salah kaprah. Kalau kita diperas oleh orang akan dibantu ini ternyata habis perkara, habis duit, perkara belum rampung, menggah-menggah tidak menggis-menggis. Iya, uang habis. Jalannya itu loh. Jadi ya sabar ngomongnya radit ya rasa pelaku, tapi berdiskusi. Atau apalagi dengan daring seperti ini, laporan melalui hotline bisa, terus bisa online melalui WA bisa. Itu Mas sebabnya. Oke. Nah, Terima kasih sementara banyak itu ya. waktunya Pak ya. Ya saran saya tidak usah takut untuk melapor. Iya, Itu saja. siap. Saya Solihul Hadi SAG SPD. Ya, bukan saya SH kok. Di SH itu bukan sarjana hukum saya. Cuma praktisi hukum tapi bukan sarjana hukum. Solihul Hadi. Oh, SH-nya itu Solihul Hadi. Jadi nanti Oke, terima kasih kawan-kawan semua, masih bersama Warawiri Woro-Woro bersama podcast Warawiri Woro-Woro. Selamat malam.